Hai pemirsa Sinpo, berjumpa lagi kembali di dalam program Beken Bisnis Elit dan Keren, di mana program ini akan membahas sesuatu strategi mengenai membangun dan mengembangkan bisnis. Dan kita juga akan mengulas beberapa aspek dari sisi bisnis dan juga komunikasi. Bersama dengan saya, Roni Francis, seorang business maximizer, dan pastinya saya tidak sendirian dan selalu ditemani rekan saya, Coach Doni De Keizer. Seorang speakerpreneur ya. Nah, makanya Anda tetap harus mantengin terus di sini supaya karena kita juga banyak membahas tentang strategi-strategi yang pasti akan berguna untuk Anda. Maka inilah dia program Beken Bisnis Elit dan Keren. Nah, untuk masuk nih pembukaan di awal Coach Doni. Nah, kalau misalnya dulu kita udah banyak membahas tentang namanya pengusaha ya. Kali ini kita pengen bahas tentang sesuatu yang berkaitan dengan teknisnya nih. Ya. Kalau misalnya dulu pengusaha beginilah, begitulah. Kali ini kita mau bahas tentang begono ya. Atau begitu kan? Iya. Begono. Bisa aja. Nah, kita akan masuk satu yang paling sering banget dibahas sama orang adalah branding. Oh, branding. Bahasa Indonesia itu apa tuh ya? Kan dibilang merek. Merek. Iya. Atau kalau misalnya bahasa zaman sekarang ya disebut katanya jenama. Iya. Jenama. Nah, kalau misalnya orang bilang, kadang-kadang nih merek ya Anda pemirsa Sinpo, pasti Anda juga di rumah punya berbagai merek. Mulai dari apa? Merek baju, ada merek baju favorit Anda, ya kan? Merek untuk apa? Celana. Mungkin apa lagi yang kira-kira ada? Furniture, ya. Merek rumah ada nggak sih ya? Kok merek rumah kayaknya bukan ya? Kompleks ya, kompleks, klaster ya. Terus kemudian banyak lah pokoknya tentang namanya termasuk merek. acara kita, Beken itu kan merek. Termasuk juga ya, termasuk juga kalau misalnya kita bilang cerita tentang makanan, ya, makanan cemilan. Nah itu kan semua tentang merek. Nah kita kali ini membahas tentang kekuatan dari sebuah merek gitu loh ya. Nah karena kalau misalnya gini, Coach Doni, kalau namanya merek, kadang-kadang beberapa orang cuman yang suka bilang, ah itu cuma nama asal aja lah katanya. Yang penting katanya produknya itu enak katanya. Itu pasti dia pecinta Shakespeare. Shakespeare, kenapa tuh? What is the name? Apa arti sebuah nama? Oke. Padahal nama penting. Ya, nah. kan? Nah, kalau terkait dengan merek tadi, maka kita harus tahu dulu definisi merek itu apa. Oh, merek atau merek sih sebenarnya? Merek ya, menurut saya. Merek atau merek. Nah, jadi bingung ya. E dan E kadang-kadang bingung ya. Oke. Dari mana nih kita harus tahu dulu definisi dari merek tadi? Tentu akan kita lihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. KBBI ya. Mari kita lihat di layar. Silakan Coach Roni. Yang pertama menurut KBBI adalah merek adalah tanda. Wes, ini udah yang pertama nih, tanda yang dikenakan oleh pengusaha pada barang. Jadi kayak cap ya sebenarnya ya. Pada barang yang dihasilkan sebagai tanda pengenal nih. Kayaknya benar nih ya yang tadi saya pikir identitas ya. Identitas sebuah barang atau betul. Kedua adalah, nah ini nih sesuatu yang harus dijelaskan. Kegagahan. Kayaknya kalau ada merek tuh gagah banget ya. Keunggulan dan kualitas. Nah, silakan Coach Doni bahas satu persatu. Mencakup kelebihan-kelebihan, keunggulan, ya kan? Bukan soal gagah apa, anak itu merek banget ya, gagah banget, bukan ya? Kayaknya nggak ada nih. Tapi menimbulkan image ya, citra terkait dengan merek tadi. Oke, yang pertama, tanda yang dikenakan oleh pengusaha pada barang yang dihasilkan. Jadi misalnya kayak tadi kita bicara sebuah produk, taruhlah misalnya makanan, donat. Donat bukan Doni ya. Donat itu Doni makan donat. Maksa ya tetap ada. Jadi donatnya misalnya yang nggak ada bolongnya di tengah. Kemudian dia kasih nama Donalong misalnya, donat tanpa bolongan. Nah, maka Donalongnya itu adalah merek tanda. Tanda ya. Tanda. Atau lebih sederhana misalnya ketika kita membuat sebuah usaha dengan jasa tertentu, misalnya jasa antar jemput, ya kan? Kemudian untuk mudah dikenali orang, maka usaha jasa antar jemput kita itu kita kasihkan stempel, kita kasihkan sebuah nama, kita berikan sebuah identitas, menjadi misalnya tarjemput, gitu. Tarjemput, supaya ada panggilan ya. Karena ada sebuah perusahaan yang namanya dia kan suka ngantar-ngantar kan. Betul. Nah, jadi dia kasih nama brandnya
mereknya itu sesuai dengan pekerjaannya dia. Iya, Jadi sama mudah kayak diingat. contohnya program kita ini ya Coach ya. Ya. Jadi kalau misalnya kita cuma bilang itu loh program yang tentang ngebahas tentang bisnis kan orang Ya, bingung. kepanjangan dan apa susah, ya namanya? ya kan? Tapi ketika disebut satu kata itu, Iya. ya, beken misalnya, semua orang langsung prefer mengacu kepada acara ini. Itu dia. Jadi satu adalah sebagai tanda. Jadi kalau misalnya orang ada pengen lagi balik atau pengen lagi membeli karena udah dikasih tanda gampang jadinya ya. Menyebutkan tanda itu, atau merek itu. Nah, yang kedua ini Coach, saya rada-rada kayak gimana gitu ya. Kenapa? Ada masalah di rumah tangga? Kok gimana? Bukan tentang rumah tangga, tetapi penyebutan kegagahan gitu loh Coach. Ya, kegagahan ini kan tentu hal-hal yang menjadi kualitas ya, Iya. keunggulan tertentu. Jadi misalnya ketika kita menyebut sebuah merek, orang langsung mengingat pada keunggulan produk itu. Iya. Ya, zaman saya kecil dulu, Coach Roni, ya ini dengan tidak bermaksud mempromosikan sebuah produk ya, Iya. tapi banyak di tempat kecil saya itu menyebutkan untuk menyebutkan pompa air langsung disebut mereknya. Oh, Misalnya oke. di rumah ada Sanyo nggak? Oh, iya 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 Kan iya. bahkan di beberapa daerah ketika saya kemudian hijrah ke Jawa, itu kendaraan motor roda 2 Iya. lebih banyak langsung disebut mereknya. Oh iya betul Boleh betul. pinjam Hondamu nggak? Iya iya Ya iya kan? benar benar Nah, benar. tidak perlu jauh-jauh di era sekarang pun ketika kita memesan sebuah minuman dalam kemasan, air mineral dalam kemasan, Pasti maka sebut merek tertentu ya. merek tertentu walaupun Iya. yang datang berbeda-beda. Iya. Nah, ini pro dan kontra ya, tentu Iya, kita iya. bisa bahas di episode yang lain. Tapi ketika kita mengacu kepada sebuah merek, Iya. maka merek itu mengingatkan kita pada keunggulan produknya. Sehingga bisa saja produk itu, merek itu dipakai untuk menjelaskan produk-produk yang sama. Iya. Jadi kalau bilang ini sesuatu untuk menjelaskan berarti dari nama mereknya harusnya juga mencerminkan. Betul. Nah, ini Ya, jadi bukannya itu cuma namanya sekedar beli. iya. Betul sekali. Jadi merek baru lagi. Iya. Nah, pastikan ketika Anda membuat namanya suatu merek, maka ini ada beberapa orang yang bilang, udahlah, nggak usah dipikirin mereknya. Salah. Salah. Salah besar. Karena nanti suatu saat ketika orang sudah mulai mengenali dan tiba-tiba ada yang mematenkan. Nah, ini nih bermasalah Selesai. nih. Ya kan? Anda yang punya uang malah jadi harus Iya. keluar Sama uang. seperti sebuah merek toko furnitur besar asal Swedia, Iya. yang ketika merek dagangnya itu didaftarkan, dipatenkan oleh orang di Indonesia. Iya. Jadi ketika perusahaan itu masuk ke Indonesia, dia malah harus membayar kepada orang Indonesia karena mereknya sudah dipatenkan Sudah dipakai. orang Indonesia. Wah, kita bisa bilang curang nggak sih Coach kayak gitu? Bukan, itu kreatif. Kreatif ya, atau Melihat peluang. peluang betul Ya. betul. Nah, tetapi kalau kita cerita peluang, ini berarti ada peluang lagi nih Coach ya kan? Apa itu? Namanya tanda pengenal, Ya. namanya tanda itu bisa kita lekatkan di mana aja. Nah, makanya ini namanya branding atau merek tadi kita bisa lekatkan. Ya. Nah, ada jenis-jenisnya. Ah. Jelasin dong Coach. Ya. Kita akan kembali ke layar lebar di sebelah Coach Roni. Silakan, kan Anda yang lebih dekat. Oke. Coach. Tolong dibaca Yang jenis-jenis pertama, branding. jenis-jenis branding atau jenis-jenis tanda tadi yang pertama bisa kita lekatkan terhadap perusahaannya Ya. yang kita sebut dengan namanya corporate branding. Branding. Nah, ini banyak juga kalau misalnya kita lihat, Anda juga mungkin bisa melihat logo Ya. beberapa ya, logo yang berubah katanya. Betul. Karena kata filosofinya sudah berubah, maka brandnya harus berubah, Ya. maka bentuknya juga bisa jadi berubah. Nah, ini juga bisa dilakukan. Ya. Pertama, nanti kalau untuk lebih jelasnya, maka pastikan nanti terus Anda berada di program Beken ya. Yang kedua, ya kita lihat ya. Ini yang sudah pasti Anda kenal sehari-hari adalah produk branding atau produk branding ya. Personal dulu dong. Oh, Coach. personal yang di sini ya. langsung Langsung lompat. Oke. Personal branding itu kayak kita misalnya gitu ya. Udah dibukain di sebelah sono, lihatnya di sini. Melihatnya susah ke samping. Nah, personal branding. Jadi ada beberapa orang itu jualannya, apalagi pembicara nih. Iya. Contoh kayak Coach Doni, Iya. saya juga sendiri di luar harus dikenal orangnya, dijual. Nih, Contoh lalu di mana sih? brandingnya apa? Business Maximizer dan Speakerpreneur. Bukan orang jualan speaker ya. Nah, baru mau bilang. Udah cepet ya. Sebelum di prank gitu kan. Iya, yang ketiga yang udah pasti ada, yang mungkin ada dihidangkan di tempat Anda adalah produk branding. Yuk, cek yuk kursi Anda ya, mungkin juga meja, mungkin minuman Anda yang saat ini Anda sedang minum. Apa namanya di situ? Logonya bagaimana? Yang keempat ya,
supaya nggak salah lagi coach ya. Retail branding Ya. ini dipakai ya. Jadi kalau misalnya ada perusahaan retail nih jualannya, wah palu gada katanya. Ya. Semuanya ada, tapi kan harus ada penyebutan. Betul. Saya nggak bisa bilang toko yang ada semuanya, kan nggak Ya, bisa kan? Ini seperti supermarket ya. Betul. Maka disebut dengan namanya retail Retail branding. branding. Nah, berikutnya lagi ya, ada namanya geographical branding. Nah, jadi ini terkait tentang lokasinya ya. Jadi lokasi ini nanti kita bahas deh nanti supaya Anda tetap mendengarkan ya. Yang terakhir adalah service branding ya. Mungkin ini juga Anda sudah familiar juga tentang istilah dari service, bagaimana tentang namanya pelayanan supaya bisa menjadi lebih dikenal. Nah, saya mungkin kita ngobrol-ngobrol sedikit nih coach. Ya, banyak juga nggak apa-apa. Ya, apa sih yang kadang-kadang bisa membuat Coach Doni berkesan sesuatu merek tertentu, ada nggak sih coach? Ya, Yang- pelayanan, Pelayanan, kan? ya. Kemudian yang kedua kualitas produknya, dan yang ketiga mau tidak mau saya biasanya juga karena sudah yakin Ya. dengan sebuah merek, Ya. maka yaitu namanya. Nama ya. Ya, nama sebuah merek gitu. Iya, Karena iya. nama itu kan merek itu kan menunjukkan tentang produknya. Iya. Ya kan lucu juga kalau misalnya kita datang ke sebuah apotik misalnya. Iya. Tapi nama apotiknya adalah Makmur Jaya. Kan di Iya, apotek iya. Farma kan? Iya, iya. Ya, misalnya Kayaknya ini toko bangunan. Adanya di Pinansia. Jadi dari namanya kita udah tahu lokasi. ya, hal sederhana itulah. Iya, iya. Nah, ini juga ada coach. Jadi kalau misalnya saya lihat namanya merek, ada sesuatu merek yang berkesan banget nih coach Apa ya. Jadi ada kadang-kadang kita merek tertentu yang kadang-kadang ini sesuatu perusahaan yang sebenarnya dia jualan barang, fashion lah ya produknya ya. Saya nggak usah sebut namanya. Nanti kalau jadi sponsor baru boleh ya. Sebut saja Mawar ya. Iya, M depannya Oh, M. ya. Mawar dong. Mawar. Nah, jadi dia ternyata bukanlah produsennya. Oh. Jadi dia bukanlah yang membuatnya, Iya, iya. tetapi Penampung. dia yang ngejualin di Iya, mana-mana iya. ke sana. Wah, kalau dari dia pasti bagus banget. Iya, iya. Padahal bikin produknya di tempat yang lain. Mungkin orang kalau misalnya tahu pabriknya, kayaknya gua belum tentu mau beli mahal deh. Iya, iya, Ya kan? iya. Jadi kadang-kadang jadi pebisnis itu yang kerennya adalah, nah ini jadi topik pembahasan kita adalah, yuk buatin namanya merek yuk. Ya. Nah, karena dari namanya merek membuat Anda terkesan itu mahal atau murah. Betul kan? Jadi kalau misalnya kita bilang misalkan produk ini dengan nama tertentu pakai bahasa Inggris Iya, katanya. iya. Orang bilang, "Wah, ini mendingan pakai bahasa yang asing supaya lebih mahal." Iya, lebih mahal. Iya. Roti ketawa. Roti bicara. Roti bicara ya. Jadi laugh talk dong. Laugh. Nah, jadi Kalau disebut Ci, harganya bisa 25.000. iya. Kalau teh, Lebih murah. goceng. Iya. Makanya dia bilang, biasa gratis. es teh 5.000. Iya. Ice tea Iya. 25.000. Iya, apalagi kalau orang bilang itu loh, coach. Saya juga lupa ya namanya gado-gado. Oh iya. Apa ya bahasa Inggrisnya itu ya? Fruit mix salad. Mix salad. Iya, iya. Mix salad. Padahal sama aja. Oh, di tempat gua gado-gado. Jadinya mahal karena apa? Penamaan. Iya, brand, merek, Iya. penamaan. itu Apalagi penting. kita bilang dikaitkan lagi dengan namanya geografik. Ini seru banget nih coach. Iya, Kita lokasi bilang ya. Hawaiian mix Wah. salad. Wah, kesannya kan Iya, itu iya. luar biasa ya. Bakmi Bangka. Nah, ini yang akan membuat menjadi lebih Iya. mahal. Nah, ayo makin penasaran nggak para pemirsa Sinpo? Kita pasti akan bahas lagi sesaat lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Maka pastikan Anda terus bersama dengan kami di dalam program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Hai pemirsa Sinpo, kembali lagi bersama dengan kami di dalam program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Bisnis yang elit dan keren ini pastinya akan membahas mengenai strategi tentang membangun dan juga mengembangkan bisnis yang kita bahas dari aspek dari bisnisnya juga dan juga komunikasi. Tetapi sebelum itu, kita akan mendengarkan dulu beberapa pandangan atau pertanyaan dari masyarakat berikut ini. Halo Sobat Beken dimanapun berada, perkenalkan nama saya Kevin Riyadi. Saya ingin bertanya nih kepada Coach Doni dan Coach Roni. Pertanyaannya, apakah suatu merek dibutuhkan untuk membesarkan produk? Terima kasih. Halo, saya Galuh Anggara. Ingin bertanya, bagaimana cara menumbuhkan kesadaran merek terhadap pelanggan atau konsumen? Terima kasih. Halo Sobat Beken, saya Wildan. Saya ingin bertanya kepada Coach Roni dan Coach Doni. Saya ingin bertanya, sejauh apa merek itu penting bagi perusahaan?
Terima kasih. Oke, nah Coach Doni, tadi Ya. sudah banyak nih yang bertanya nih ya. Oke, kita coba ulas satu persatu. Iya, pastinya kita batasin jangan banyak-banyak lah ya Coach. Oke, yang pertama nih, bagaimana menumbuhkan kesadaran merek ya terhadap pelanggan. Jadi supaya mereka tahu nih, misalkan sama lah ya Coach ya. Kayak misalnya program beken ini supaya orang sadar ada program beken ini. Gimana menurut Coach Doni? Ya, harus dibuat konsep ininya dulu, mereknya dulu. Yang pertama, kemudian strategi memasarkan atau menjelaskannya kepada publik. Ya. Nah, tapi kalau dari aspek bisnisnya ini yang lebih penting gimana, Coach? Ya, kalau misalnya tadi ya dari segi itu berarti kan kita harus membahas kalau misalnya bisnis, bagaimana strategi komunikasinya juga. Ya. Nah, bagaimana caranya untuk mendistribusikannya, Iya. itu juga harus dilihat juga. Betul. Karena kalau misalnya kita lihat cuma pikirkan, oke, ini strategi komunikasinya sudah ada A, B, C, D, tapi kita nggak tahu nih distribusi. Ya udah sesama teman doang aja, ya nggak bakal bisa. Makanya ini bagus banget ya kalau misalnya dari Sinpo sendiri, wah udah ada tersebar di beberapa kota. Nah ini distribusinya sudah jelas. Yang Betul. pertama. Ya, kedua, kalau misalkan wah ini kita tambah lagi dengan saluran kolaborasi lagi dengan saluran-saluran dari TV yang lain, nah ini akan menjadi lebih luar biasa lagi. Tapi kalau misalnya para pemirsa Sinpo punya bisnis ya, saya pengen menumbuhkan namanya kesadaran nih di dalam namanya mereknya. Awareness Jadi, ya. awareness-nya. Apa yang harus dilakukan? Pertama, jadi orang harus tahu dulu nama mereknya kayak gimana. Pertama diulang ya. Diulang dulu tetapi orang harus tahu dulu bahwa misalkan contoh tadi roti ya tadi ya. Roti. Nah, kalau misalnya Roti orang Cara. iya, kalau kamu menyebutkan misal contoh nih saya ambil yang ekstrim aja ya. Kalau misalkan ya Anda membeli dan menyebutkan ya nama toko ini maka dapat diskon 10%. Ya. Wah, itu akan membuat orang ingat buat dapat diskon nih. Ya, itu juga salah satu strategi yang bisa dilakukan. Ya. Nah, itu ya. Yang pertama. Oke, mudah-mudahan menjawab ya. Yang kedua, apakah merek dibutuhkan untuk membesarkan produk? Wah, gimana coach? Wah, Membesarkan iya. produk nih bukan kalau personal brand ini membesarkan diri dong. Iya, sama-sama branding juga kan. Ah, betul. Karena kita ya suka tidak suka, ada Ya. juga seseorang yang membranding dirinya Ya. ya atau dikenal dengan brand, personal brand atau merek Ya. pribadi itu karena tampilan fisiknya. Oh, oke. Ada juga. Karena tampilan fisik. Iya ada misalnya sederhana deh misalnya Iya. kalau kita di zaman sekolah dulu gitu kan. Itu siapa tuh yang di kelas 3 tuh yang mana? Yang cakep banget tuh yang Oh. rambutnya sebahu misalnya. Oh, kan? oke. Yang mana ya? Yang rambutnya sampai jempol kaki. Kok ngeri banget itu. Kalau malam jalan sendiri sambil ketawa-ketawa. Terus di atas kepalanya ada paku. Branding kan? Iya, iya, Nah, jadi branding. mengacu kepada hal-hal sangat personal tadi. Iya. Jadi menurut saya ini memang penting dan diperlukan agar orang mudah mengingat sebuah produk, barang atau jasa misalnya. Iya. Jadi ketika produk itu sudah kuat mereknya, dia lebih mudah membesarkan. Dia mau masuk penetrasi pasar, Iya. ya kan dia mau ekspansi, tinggal bawa nama brandnya tadi. Karena- sama seperti personal brand. Harus ada sesuatu yang dimana dia bisa manggil ya coach Iya. ya. Nah, jadi kucing aja coach, ya kan. Walaupun ya bagi kita hewan gitu kan. Iya. Tapi kucing kalau diberi nama, diberi brand, diberi merek, dia akan merasa loh. Iya. Ketika disebutkan merek itu, ya kan, dia menoleh kayak yang paling rasnya paling tinggi kucing apa? Si Oyen. oh iya. Iya kan? Iya, Walaupun iya. cara manggilnya tetap pus. Iya, ya kan? iya, Kan nggak iya. mungkin manggil pus itu kan dengan kayak manggil apa misalnya. Manggil orang gitu. Atau manggil burung. Iya, beda kan? Iya, pasti beda. kan? Iya. Jadi itu lebih penting. Artinya begini, kalau Anda ingin membesarkan bisnis Anda, ya perkuat brandnya. Perkuat brand. Jadi dibutuhkan nggak untuk membesarkan? Sangat dibutuhkan. Sangat banget. Makanya ada beberapa orang coach yang Iya. suka hobinya gila-gilaan. Mungkin ya, ini juga ada dilakukan sesuatu yang ekstrim. Contoh, ada orang yang personal brandingnya dia harus menggunakan sesuatu atributnya warna. Oh ya. Dari atas sampai bawah semuanya berwarna yang sama. Iya. Dan ini kuncinya nih coach, Betul. kalau menurut saya, dipakainya terus-menerus. Ya, Bukan nggak konsisten. dicuci-cuci ya. Iya. Punya beberapa set Oh, gitu ya. Makanya ada teman saya saking sukanya dengan warna tertentu, ketika dia tampil di televisi malah hilang dia. Karena dia kenapa? suka pakai warna hijau, sementara studionya green screen. Jadi transparan. Kelihatan dia. Iya. Jadi itu kuncinya adalah konsisten, Iya. berulang ya, repetisi gitu ya. Sama dengan misalnya kata-kata, ucapan, sikap, perilaku itu akan menimbulkan kesan, sehingga kesan itu bisa membuat
kita dengan mudah menciptakan sebuah merek. Ya, nah makanya harus diingat juga ya, kalau namanya strategi, namanya branding ini nggak bisa kita menciptakan cuma dalam waktu 1-2 hari. Ya, pasti lama. dia butuh waktu, butuh proses. Tapi kalau dia udah dikenal, Ya. nilainya lebih besar daripada omsetnya. Oke. Bisa jadi. Yang ketiga nih. Pertanyaannya silakan dijawab. Langsung. Langsung. Sejauh mana merek penting bagi perusahaan? Nah, gimana? kalau misalkan ini ya, kasih masukan nih ya. Kalau misalkan Anda UMKM, ya kan Anda bilang, "Wah, merek apa aja lah, pokoknya yang penting laku dulu," katanya. Tapi lakunya dengan cara maksa, coach, katanya. Lu belilah produk Ya, gua laku ya. sekali. Laku. Ya, Tapi habis cuma itu di-blok. habis itu udah orang nggak mau lagi, ya kan. Tapi kalau misalnya dia produknya mungkin enak ya, ada orang beli lagi. Tetapi beli berkali-kali dan mungkin orang mau kasih tahu lagi ke orang lain. Ini tanpa nama, misalkan dia jualan roti nih, coach. Tapi dan ingat dari zaman dulu, orang jualan tapi plastiknya bening. Iya, nggak ada merek. Nggak ada merek. Jadi pas orang bilang, itu gue punya ada sesuatu yang roti itu enak Iya. banget masih kecil. Roti tawar. Roti tawar. Zaman dulu kan suka ditawar. Iya, ya kan. Tapi pas nanti mau kasih saran, pokoknya ada dekat rumah gua deh. Iya, Akhirnya iya, lama-lama dilupakan sama Iya. orang. Jadi Karena penting sulit nggak? kan, susah. Iya. Maka penting banget harus ada penamaan supaya orang bisa memanggil dan bisa kasih tahu ke orang-orang lain lagi gitu loh. Kok Sony, lu makan yang ini aja pasti enak katanya. Iya. Nah, Saking pentingnya sebuah merek bagi sebuah korporat atau perusahaan, bahkan sekarang perusahaan-perusahaan yang sudah sadar betul tentang pentingnya merek, mereka mempatenkan mereknya. nah, betul. Ya, bahkan dari aspek logo, warna, kemudian apa itu namanya kalau kata-kata kayak Slogan. slogan ya kan? Ya. Itu semua dipatenkan karena pasti ketika orang mendengar, melihat atau bahkan ketika pengalaman penciuman gitu kan. Iya. Pernah kan ke mall kita Iya. lewat sebuah toko yang aromanya sangat khas, Oh, iya, ya kan? betul. Dari jarak jauh, wah langsung kita ingat produk ini kan, Iya. merek itu. Nah, Heeh. makanya perlu namanya strategi komunikasi. Wis, Kita apa tuh, kembali Coach? ke layar lebar Di sebelah Coach saya. Roni. Oke. Yang lebar layarnya. Nah, Oke. sekarang untuk strategi komunikasi branding saya bagi menjadi 2. Yang pertama adalah kita harus menentukan dulu desainnya. Ya, kenapa? Karena kalau kita memvisualisasikannya itu dengan bentuk gambar, maka kita harus pastikan misalnya penggunaan warna apa. Pengaruh banget tuh warna Pengaruh ya. banget. Kita Oke. misalnya warna-warna tertentu untuk mencerminkan sektor bisnisnya. Itu bukan mistik ya, coach ya, kalau Oh itu ya. enggak, ya kalau itu nanti dibahas di program yang lain, gitu kan? Tapi Contoh, psikologi juga pengaruh sangat ke pengaruh. warna. Misalnya warna-warna seperti biru. Iya. Biru itu kan mencerminkan tentang keluasan, ya langit, laut, samudra gitu Iya, kan. iya. Cocok untuk misalnya bisnis yang menyangkut bidang pendidikan, ya, informasi kayak media, Oke. gitu kan, dan sebagainya. Bank atau bisnis industri kesehatan beda juga kan warnanya kan? Pasti beda, Nah, ya. kalau misalnya rumah sakit tone color warnanya hitam, orang Jadi gimana gitu? kayak rumah duka ya. Iya benar. Nah, Oke. yang kedua Kedua. huruf tipografi. Ya kan, misalnya untuk menunjukkan unsur tegas, unsur hangat, ramah ya, atau misalnya warna-warna tertentu untuk warna balik lagi huruf misalnya Iya. kan, yang feminim ya kan atau maskulin gitu Iya. kan, itu bisa direpresentasikan dengan pemilihan bentuk font. Iya, atau jadi huruf. kita misalkan contoh ya, kita pengen tahu apakah ini program yang formal Ya. atau enggak. Dari tulisan kelihatan ya, coach ya. Tulisan. Kayak misalnya contoh kalau programnya, wah ini tulisannya ukir-ukiran. Wah, keriting-keriting gitu. Keriting-keriting. Wah. Wah, apalagi kalau misalnya orang zaman dulu bikinnya kaligrafi. Ya. Wah, ini jangan-jangan programnya ini filosofis banget Betul. ya. Atau bisa dibuat, oh ini programnya gendut-gendut, Ya. lucu ya. Berarti ini lucu-lucu ya, coach. Dari huruf sudah bisa Iya. kita baca ini akan kemana mereknya ya. Dan yang paling penting adalah membuat logo. Logo ini bisa saja misalnya gambar tertentu, inisial, huruf atau apapun, sehingga ketika orang melihat logo itu langsung ingat produknya. Oke, Nah. nggak bisa cuma kita taruh binatang kesayangan kita tuh nggak boleh ya, coach Ya, ya? mungkin zaman dulu ketika orang untuk mendesain sebuah logo masih tidak sehebat sekarang caranya, Iya, iya. maka paling mudah adalah dengan memasang Dengan memasang foto, wajahnya sendiri. Iya. Mungkin Nyonya ada juga. menir, berdiri sejak, ya kan? Heeh. Karena nggak mungkin ada foto yang sama dengan dia, kecuali dia anak kembar gitu Iya, kan. iya. Maka sampai sekarang juga masih ada ya, coach ya? Masih banyak. ada beberapa yang masih saya lihat menggunakan foto. Iya, bahkan Ya. yang dari dulu sampai sekarang masih eksis seperti misalnya ayam goreng Kentucky kan, Iya, KFC iya, ya iya. kan, dia masih pakai foto Colonel Sanders walaupun Iya. dia punya 2 tipe logo.
Oh, Ya, gitu ada yang dua ya. fonetik ya kan, huruf Iya. doang, kemudian ada yang dengan Gambar ya, kalau gambar. desainer. Nah, kalau zaman dulu nih coach ya, ini juga ada perubahan. Jadi kalau kita cerita logo, Iya. ada yang dulunya harus berpikir, oh gambar apa yang kita bikin, Ya, kan? mencerminkan produknya. Ya, jadi ada Ya. beberapa orang frustasi, aduh gua nggak bisa Ya, ngegambar kayak nih, kafe gitu kan. misalnya pasti unsur-unsur apa yang ada di kafe itu. Betul. Kopi, cangkir. Betul. Nah, Nah. toko roti misalnya nggak mungkin gambar ban mobil kan. Iya, iya. Sama kayak Ibsa nih, kayaknya ada lambang mic ya. mikrofon. Nah, karena tukang bicara. Nah, kalau misalnya sekarang orang itu bukan lagi tentang bagaimana desain atau foto ikonnya, Iya. tetapi bagaimana tulisannya, ya kan, logonya. Makanya yang kedua kita masuk bagaimana menentukan media distribusinya. Oke, Ketika kemudian penting nih. dari sisi logo, warna, huruf, Oke. ya kan mereknya sudah tercipta, bagaimana mengkomunikasikannya kepada publik? Ada dua pendekatan, ATL dan BTL. Oke. Bukan BTS ya. ATL itu apa? Above the line. Iya. Dan BTL below the line. Contoh yang above the line apa? Coach Roni masih Ya, ingat? kalau misalnya Anda lihat spanduk, mungkin Ya. baliho, iklan-iklan TV atau apa radio, itu adalah above the Above the line. line. Ya. Yang below the line. Below the line. Nah, Anda sekarang kalau misalnya menggunakan nama internet, ada namanya online marketing, Ya. ya. Atau Anda juga bisa menggunakan apa? Exhibition, ya, buat event, pameran, macam-macam. Atau mensponsori kegiatan. Nah, bisa Ya kan? juga. Nanti acara ini didukung oleh Roti Ketawa. Luar biasa sekali. Pastinya, wah ini akan banyak lagi rahasia-rahasia yang akan dibongkar. Iya. Maka pastikan terus bersama dengan kami saat ini, setelah pesan-pesan berikut, pastikan Anda terus bersama dengan kami di dalam program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Hai pemirsa Sinpo, terima kasih masih bersama dengan kami di dalam acara program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Nah, tadi kalau kita sudah membahas mengenai berbagai macam tadi strategi komunikasinya ya, kita sudah membahas juga tentang tanda-tanda pengenal tadi ya Coach ya, tanda-tanda pengenal. Nah, kali ini kita akan membahas lebih jauh lagi atau kita akan sharing-sharing lagi mengenai tentang pengalaman tentang merek. Ya, jadi kalau namanya merek sesuatu nih ya, ada mungkin ya contoh ya sikat gigi ya, ada beberapa yang kalau misalnya zaman sekarang kalau ngomong sikat Bukan gigi, sikat gigi, pasta gigi. pasta gigi, oh sikat gigi beda ya. Sikat Sikat gigi gigi ada nggak sikatnya. sih Coach? Kalau sikat gigi yang ada merek tertentu yang Ada besar, tapi jarang, lebih Jarang ya. terkenal pasta giginya. pasta giginya atau kita sebut dengan dulu namanya odol. Odol. Ada Dan odol. itu adalah merek. Iya, kita malah juga belakangan ya, kalau misalnya saya sendiri nih Coach ya, saya baru tahu itu odol itu adalah nama merek. Ya, karena yang dulu saya pikir itu sebenarnya adalah pasta giginya Ya, itu. Ya kan? Nah, Itulah keunggulannya ketika merek itu hadir menjadi pionir pertama kali, maka dia sering dipinjam untuk menjelaskan produk yang sama. nah, ini yang kita sebut juga kalau misalnya dalam namanya bisnis disebut dengan namanya top of mind. Ya. Berarti kalau top of mind bahasa Indonesia apa tuh? Di atas Ya. pikiran. Ya. Udah, jadi kalau misalnya ada apapun yang terkait hal tersebut, itu yang selalu dipikir yang pertama. Ya. Tetapi ini jangan salah dong. Wah, semua langsung pikir gini nih Coach katanya. Pemirsa Simpo bilang gini, "Oh, kalau kayak gitu kita mau dong Coach Sony ya. Kita pengen semuanya yang dari produk kita pengen jadi top of mind." Gampang nggak sih katanya ya? Jadi top of mind. Jangan salah loh ya. Merek tertentu, air mineral aja ya kita Iya. contoh ya. Ayo, yang kepikir apa? Pemirsa Simpo ya. Iya. Pasti sudah ada lah bayangan merek air mineral Iya. yang terbayang sama Anda yang pertama kali. Iya. Dulunya Coach, itu merek ya. Itu berdarah-darah kan memperkenalkannya ya. Karena harga air jauh lebih mahal daripada harga bahan bakar. Betul. Ya kan? Iya. Tetapi ini orang harus punya, namanya pebisnisnya harus punya visi ke depan. Iya. Wah, ini bakal bisa laku, Iya. ini dibutuhkan. Jadi kalau Anda mau menjadi namanya pioneer, Iya. pioner, ya pionir, Pemrakarsa. pemrakarsa, jadi Anda nggak boleh juga baper. Iya. Tiba-tiba nanti ditiru, dipleset sedikit, jadi Iya. merek baru lagi. Bahkan waktu itu pernah ada gonjang-ganjing nih Coach ya. Ada satu ini kan air mineral nih kan, konsep pertama ya. Iya. Digantikan lagi dengan merek baru yang konsep air mineral juga, Iya. ya kan? Dan ini ngeganggu omsetnya nih, Iya, ya kan? iya. Nggak boleh istilahnya marah, tetapi bagaimana caranya bisa berinovasi lagi Iya, di situ. iya. Nah, makanya pengalaman Sekarang terhadap banyak banget tuh Iya. air mineral dalam kemasan. Iya, banyak banget dan bahkan kadang-kadang kita juga bingung kan yang benar yang mana sih. Iya, Tes yang ini mungkin ya namanya produk kan ada plus minus Iya, ya kan. iya. Setiap produk pasti akan membahas
plus minusnya produk yang lain kadang-kadang. Walaupun itu disebut dengan namanya bisnis etiknya nggak bagus, ya kan? Nah, tetapi ketika Anda mempunyai suatu kesan terhadap namanya merek, nah, yang kita mau bahas adalah bagaimana membangun kesannya ini, ya. Kalau misalnya kita contoh tadi yang Coach Doni tadi bilang nih, nanti kita sharing ya Coach ya. Kalau cuma dengan logo, Ya. bisa nggak membangun kesan? Kalau tadi cerita, Coach kita kan ada ini Coach caranya dengan misalnya bau-bauan, Ya, aroma. aroma. Iya. Aroma supaya membuat orang apa? Masuk ke alam bawah sadarnya. Ya. Tetapi apa sih yang bisa digunakan lagi supaya merek itu menimbulkan kesan? Air mineral menimbulkan kesan nggak sih waktu lagi awalnya? Kan nggak tentu juga. Ya. Gimana caranya Coach? Kalau misalnya Coach Doni nih ya, gimana caranya menimbulkan suatu kesan dari misalkan satu merek yang masih baru, masih Ya. baby lah. Kalau air ya saya siram orangnya. Antara sebel, kesel. Kayaknya dari tadi nunggu momen itu. Oke, kalau selain air lah. Apa ini produk? Kalau misalnya makanan, nanti katanya ditumpahin aja kok. Kalau makanan kan kita kasih sampel kan. Iya, Jadi kasih kita sampel. Kasih pengalaman atau experience orang untuk menikmati. Iya, iya. Sehingga keunggulan itu bisa langsung dirasakan oleh customer. Contoh. Nah, kalau misalnya yang minuman juga lagi masih Coach, minuman masih ada nggak bisa menimbulkan kesan? Karena kalau misalnya di mall-mall ada orang menimbulkan kesan dengan cara yang berbeda Coach, ya kan? misalnya? Misalnya contoh ya, ini mesti minumannya biasa, susu misalkan ya, susu dengan merek tertentu, tapi yang membedakan adalah straw-nya. Oh iya, Wah, sedotan. Ya, sedotannya ya. Jadi orang biasa lurus tuh tancap cetok gitu kan. Melingkar. Melingkar kalau bisa panjang, ada yang Ya. bisa diminum berdua. Iya. Wah, kita mau ke situ yuk. Kenapa? Nyobain nyedotnya berdua katanya. Ternyata bertengkar. Kenapa? Iya. Kamu lebih banyak nyedotnya. Cepat habis gitu kan. Kayaknya baru sedikit bisa berantem ya. Kalau misalnya makanan Coach, nah gimana sih yang kan Coach Doni ini paling hobi makan nih. Iya. Ada nggak sesuatu merek tertentu yang dikenal? Semua makanan buat saya enak. Nah, berarti nggak ada yang berkesan dong. Semua berkesan apalagi buatan istri. Wah, karena lagi ditonton. Nah, kalau misalnya yang lain, misalkan contoh, kalau misalnya tadi makanan salah saya nanyanya ya. Karena semuanya enak kata Coach Doni. Apa? Nah, contoh furniture gitu. Ada iya. nggak ada beberapa merek tertentu yang menimbulkan satu kesan? Iya, kalau kayak sudah contohnya. duduk lupa berdiri. Nah, Ini ingin menimbulkan kesan bahwa furniture ini sangat nyaman tetapi ringan di kantong. iya, iya, Ya iya. kan? Jadi dengan experience itu juga dengan harga. Iya. Ya, jadi sehingga dia menciptakan apa tadi tagline itu apa bahasa Indonesianya? Tagline, slogan. Iya, slogan. Slogan, ya, slogan. Kalau sudah duduk lupa berdiri. Lupa berdiri. Nah. Ya. Ada juga Coach, ini tentang furniture juga Ya, ya apa kan. tuh? Mungkin wah, kursinya keras Oh, ya. iya. Kursi keras, tapi ingat nggak zaman dulu Coach ya. Kalau misalnya waktu lagi sore-sore, yuk para pemirsa Sinfo ada nggak seumur ini ya? Iya, Nah, mungkin umur kamu doang. bapaknya, engkongnya, Iya. ya misalkan waktu lagi di sore-sore ya, Kursi goyang. kursi goyang ya kan, tapi kursi goyangnya nggak kayak sekarang kursi goyang kan, Ya. wow itu udah enak Yang banget. zaman dulu kalau ya zaman sekarang. bahannya jati ya. Iya, bahannya berat, jati. Terus kan nggak ada namanya kayak sofa ada buat lentur-lenturnya Iya, gitu iya. kan nggak ada ya kan. Tapi bisa goyang, menikmati. Maka iklannya yang dibangun adalah suasana. Coach. Suasana. Suasana. Itu kalau di sana, kalau di ya sini kan? suasini. Oh, suasini, ya, benar juga. Nah, jadi apa yang mesti dibangun lagi di situ pengalamannya ya dari visualnya, tampilannya. Kedua, wah lagu-lagu zaman dulu, ya kan? Mungkin bisa di menggiring orang kembali ke masa itu. Iya, lalu, ke masa lalu. Jadi ada nostalgianya dan ini ternyata yang menggugah emosi. Iya. Dan ternyata nih para pemirsa Sinpo yang membuat orang ada keputusan pembelian adalah bukan karena ternyata fitur yang banyak, tetapi adalah emosinya Emosi. dulu. Nah, oleh karena itu biasanya ada beberapa kata-kata bijak nih Oh, dari iya. Coach Doni yang biasanya nih. Ya. Kita kembali ke layar lebar. Oke. Nah, jadi kata-kata saya hari ini adalah kata-kata adalah cerminan diri seseorang. Oke. Artinya ketika seseorang dalam kaitan personal branding, merek pribadi, dia ingin membangun sebuah merek atau citra diri, maka bisa dimulai dari kata-kata yang dia ucapkan. Luar biasa. Ya, jadi ulang-ulang aja. Misalnya dia memilih kata-kata yang selalu positif, ya kan? Itu akan membangun citra dirinya yang akhirnya mengarah kepada penciptaan sebuah merek atau
personal branding. Oke, bukannya Citra itu nama orang ya? Enggak, Citra itu sebuah lotion ya. Langsung nama produk itu. Ingat ya, masukin sponsor. Oke, saya juga nggak mau kalah. Yes. Saya punya satu kutipan juga Ya. untuk para pemirsa Sinpo yang ada di rumah dimanapun Anda berada, yaitu nama hanya akan menjadi sebuah panggilan aja ya, sampai nama tersebut mempunyai kesan sehingga menjadi suatu pengalaman, menjadi suatu kenangan. Jadi nama kalau Anda cuma menyikapi bahwa oh ini cuma buat panggilan doang aja, Ya. itu nggak akan masuk ke dalam namanya benak konsumen, nggak akan menjadi suatu nilai yang menimbulkan suatu kesan yang mahal. Iya. Contoh merek handphone ya, merek handphone tertentu ketika orang mungkin ya Coach ya nih ya, orang kan sekarang gaya ya Coach ya, kalau Iya. misalnya dilihat nih nggak tahu nih, kayak Ya, kita bukan juga soal fungsinya ya. Iya, kita juga termasuk yang gaya nih ya. Dari seluruh fungsi yang namanya smartphone ya, kita nggak pakai semuanya kan, Enggak. Coach. Ya kan cuma beberapa. Misalkan Iya. contoh yang kita pakai ya Komunikasi. WhatsApp ya. Kemudian kita sosial media beberapa juga gitu kan. Dan kemudian mungkin ada emailnya, browsernya gitu kan. Iya, itu Tidak doang. semua ya. Tambah-tambah paling gamesnya ya. Ya, tambah dengan games. Nah, tapi kalau misalnya ada orang, tiba-tiba nenteng nih Coach ya. Wah, Wih. sengaja tampilan merek tertentu Iya. di belakang. Kesannya kayak gimana dibangun? Mereknya Duren ya. Duren digigit separuh gitu. Oh, sakit itu. Atau Samsul gitu kan. Iya, jadi itu yang menimbulkan kesan, wah ini orangnya orang kaya Ya, nih. padahal belum tentu dia pakai semua ya. fiturnya ya. Iya. Kenapa? Karena untuk di kesempatan yang berbeda, ada orang-orang tertentu hanya untuk ingin mencerminkan, membangun personal branding dia Iya. seorang pengusaha sukses. Iya. Padahal dia juga nggak pakai. Kenapa? Urusan-urusan yang ada di fitur handphone itu yang ngerjain sekretaris dia. Iya, betul. Nah, apalagi saya suka nih, nggak apa-apa saya sebut merek satu aja nih Coach ya. Nah, jadi kalau misalnya Steve Jobs tuh bagus banget kalau menurut saya ya. iya. Dia kan logonya Apple, ya kan, dari Apple ya, Apple ya. Jadi dia digigit separuh, ya kan. Tapi dia dari slogannya apa bilang? Think different. Iya. Nah, jadi Tahu nggak kenapa digigit separuh? kenapa? Karena waktu logonya itu tidak ada gigitannya, ternyata mirip dengan buah pir. Oh gitu. Ya. Oke, maka harus berbeda. Berbeda. Makanya kalau think different. Makanya kalau misalnya orang bilang, wah pengen menjadi orang yang berbeda dengan yang lain, lu pakai itu Pakai itu. dong. Kalau cuma pakai yang biasa katanya, belum jadi orang yang luar biasa. Nah, makanya bagaimana nama tersebut bisa menjadi sebuah merek yang berkesan, menjadi suatu namanya kenangan, pastikan Anda harus bisa membuat itu menjadi sesuatu kesan yang menyenangkan juga, supaya bisa menjadi kenangan. Pastinya Anda harus terus menyimak ya, apapun yang kita berikan di sini ya, karena pasti masih banyak tips-tips yang akan diberikan oleh saya dan Coach Doni, maka pastikan terus Anda terus bersama di dalam program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Hai pemirsa Sinpo, terima kasih masih bersama dengan kami, masih tetap di dalam acara Beken, Bisnis Elit dan Keren. Yang pastinya kita selalu akan membahas soal aspek dari bisnis dan juga komunikasi. Pastinya yang kali ini di dalam segmen ini adalah segmen yang ditunggu-tunggu karena ini adalah segmen yang akan memberikan tips-tips bagi para pemirsa bagaimana untuk berbisnis dan juga komunikasi. Nah, saya akan memulai dulu kali ya Coach ya. Wes, ini supaya apa? Mengharap pemirsa Sinpo TV bisa mendapatkan sesuatu manfaat dari kita, dari program Beken. Nah, makanya Anda juga boleh nih ya sharing-sharing kepada teman, saudara, kasih suruh nonton juga untuk program Beken supaya mereka bisnisnya juga bisa berkembang. Oke, tips dari saya dari yang pertama ya. Kita saksikan di dalam layar yang ada di sebelah saya. Yang pertama adalah tetapkan tujuan kesan. Jadi kalau kita cerita tentang namanya merek nih ya para pemirsa Sinpo. Jadi kalau namanya merek kita misalnya contoh nih, kita pengen merek kita dikenal sebagai merek yang eksklusif. Kita pengen dikenal sebagai merek yang bisa dipercaya. Nah, bagaimana dari segi logo misalnya terlebih dahulu bisa membuat satu kesan bahwa ini, wah ini kayaknya pasti sesuatu yang nilainya mahal nih. Nah, Anda pernah nggak lewat nih, misalnya contoh di mall nih ya, pas lagi lihat, wah nggak berani masuk, kenapa? Harganya, wah pasti over budget nih. mahal. Padahal pas waktu lagi di dalam, wah ini lebih murah daripada yang lain, karena lagi ada diskon gede-gedean. Ya. Bisa jadi. Nah, jadi bagaimana cara kita membuatkan kesan tersebut supaya kelihatan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Apakah itu tadi, yang pertama kelihatan elegannya, atau yang kedua, wah kreatif banget.
kalau kita ke sana, misalkan contoh nih, kalau arsitek, kalau misalnya desain interior, kita nggak mau dong yang ke sana, wah ini tua banget gitu kan. Maka logonya harus yang kreatif. Iya. Nggak boleh logonya yang ke sana, wah udah hitam, terus suram. garisnya suram, terus kaku-kaku semua garisnya, Iya. pasti nggak kreatif gitu loh. Nah, jadi ini yang harus dilihat lagi. Yang kedua ya, kita harus buat hal tersebut berkesan. Nah, contohnya kayak gimana nih? Kalau misalnya tadi yang pertama kita udah tentukan tujuannya, kita pengen misalkan tadi kita pengen sesuatu yang elegan. Membuat itu menjadi berkesan, misalnya contoh kayak gimana nih? Contoh nih, kalau misalnya Anda pernah nggak lihat misalkan pulpen biasa ya Coach ya. Kalau misalnya kita lihat buat nulis, kadang-kadang nih saya suka sebel nih kadang-kadang Coach. Kalau misalnya di kantor, contoh di kantor, udah ada pulpen nih kita kasih pinjam, orang lupa bawa pulpen kan? Nggak balik. Kasih pinjam, udah nggak ketahuan rimbanya Sama lagi. kayak korek api. Hilang, nggak tahu kemana lagi kan. Jadi pas saya ditanya, tadi lihat nggak pulpen gua? Tahu. Ya kan. Nah, tapi kalau misalnya Anda di pulpen yang mahal, eksklusif, apa yang dilakukan membuatnya kesan supaya mahal? Anda pas waktu lagi ke sana nih, coba ya Anda lihatnya nanti, Anda coba bisa praktek juga, atau Anda coba ingat-ingat lagi, yang dikeluarkan apa pertama? Kotaknya dulu. Wah, mau lihat, saya mau lihat dong pulpen ini, dikeluarkan dulu kotaknya, dia pakai sarung tangannya, harus hitam loh sarung tangannya ya, keluarkan dengan hati-hati. Kalau biasa pulpen bawa set, udah langsung, ini pulpen murah nih katanya, tapi dia keluarinnya pelan-pelan, pakai dua tangan, ya kalau bisa dilapin dulu, wah, sampai kinclong, ya baru dikasih lihat, ini membuat orang, wah ini mahal nih. Jadi pas waktu udah punya, bawanya mesti hati-hati, nggak boleh hilang. Itu kemanapun orang minjem, dicari lagi. Jangan sampai orang ngambil, karena makanya itu membuat namanya satu kesan. Maka merek-merek tersebut pasti mahal. Karena sering dipakai untuk tanda tangan kwitansi. Nah, Bukan cek ya. Iya, iya, Cek iya. kan keluar tuh. Iya, iya, iya. Buat bayar. Ini buat nerima. Buat nerima maksudnya. Benar. Yang ketiga ya, kalau misalkan yang pertama, orang masih belum ingat itu merek apa ya? Masih lupa. Maka ulangi terus ya, Anda harus konsisten. Jadi jangan sampai begini, hari Senin saya masuk ke toko, orangnya pasti pakai yang sarung tangan. Hari kedua sarung tangannya pertama warnanya hitam. Yang kedua dia pakai sarung tangan putih. Iya. Wah, sarung tangan project nih. Beda deh. Kibraka. Iya. Yang ketiga sarung tangan medis. Ya kan? Jadi tidak konsisten, orang nggak tahu. Nah, Yang keempat udah nggak pakai sarung tangan. udah habis. Nah, pastikan Anda lakukan dengan konsisten. Itu dari saya Coach. Kira-kira gimana dari Coach Tony? Oke, kalau dari aspek komunikasinya saya punya 4 tips. Wah, harus lebih banyak nih Coach gantian. Yang pertama, kata-kata. Jadi kita kalau ingin membangun sebuah merek, Iya. dimulai paling sederhana nih, ucapkan. Iya. Ya, sederhana. Misalnya kalau orang itu memiliki sebuah produk makanan, ya kan? Iya. Dia sebutkan dalam kata-kata produknya. Iya. Nah, tapi kalau misalnya dia brandnya itu adalah personal, Iya. dia ingin dikenal sebagai orang misalnya business maximizer, maka kata-katanya itu harus erat kaitannya dengan brand dia. Bicara tentang bagaimana membesarkan bisnis atau usaha, ya kan? Jadi kata-kata itu penting, saudara-saudara. Jangan anggap, alah cuma sekedar kata-kata. Oh enggak, kata-kata itu bisa mengubah kehidupan. Wow. Kata-kata bisa mengubah omset. Kata-kata bisa mengubah isi dompet. Wah, setuju kalau Ya kan? isi dompet, betul. Makanya perbaiki kata-kata Anda, maka kehidupan Anda pun akan menjadi jauh lebih baik. Was. Itulah sebabnya ada dalam bahasa populer, yaitu memilih kata-kata dalam menggunakan kalimat toyibah, kata-kata dalam kalimat yang baik-baik. Oke. Kan yang toyib, Iya, makanya Bang iya, Toyib iya. itu abangnya itu baik. Abang nggak pulang berapa purnama. Iya. Masih nggak ketahuan sampai sekarang tuh, ini masih belum pulang. Yang kedua, Iya. tindakan. Nah, seperti kata Coach Roni tadi, gitu kan? Kalau kita sudah mulai dengan kata-kata, kemudian kita harus konsisten dalam tindakan. Ketika seorang coach ya di bidang bisnis, Iya. dia sudah punya kata-kata yang terkait dengan bisnis, tindakannya harus konsisten sesuai dengan brand yang dia ingin dikenal oleh publik. Iya. Nah, jadi bukan cuma asal ngomong, tapi juga diimplementasikan dalam tindakan. Wah. Yang ketiga, komunikasikan, nggak kelihatan coach, Oke. secara visual. Komunikasi visual. Ya, jadi misalnya bikin kayak logo, bikin apa ya, misalnya menggunakan warna tertentu. Kalau di media sosial ada template yang sudah paten. Ya. Ya kan? Jadi itu konsisten dia pakai.
ketika dia unggah di media sosial atau ketika misalnya kayak tadi kita mencontohkan teman kita yang suka dengan warna merah, Ya, ya. ya kan? Karena dia ingin dikenal sebagai sosok pembicara Lady of Red misalnya, gitu Ya, kan? Nah, ya. maka dia selalu pakai merah. Kenapa? Karena visual itu pengaruhnya sangat dahsyat. Ya, ya. Ya, memiliki Setuju. pengaruh 55% dibanding kata-kata, ya kan? Ya. Kemudian yang terakhir adalah konsistensi. Tidak ada sesuatu yang lahir dalam satu malam kemudian membuahkan hasil yang besar. Tidak ada. Jadi ketika Anda baru membangun brand atau merek Anda, 1 bulan kok merasa kok belum ini ya, belum ada yang kenal, belum ada yang tahu ya, sabar. Jadi terus lakukan sampai orang bisa kenal Iya, gitu ya. sampai kemanapun Anda pergi, itu seperti tertulis di jidat Anda. Jadi Anda sudah tidak perlu memperkenalkan diri lagi, orang sudah, oh ini kan yang itu, ya ini kan yang seorang business maximizer. Nah, jadi konsisten artinya apa? Berkelanjutan. Lakukan secara terus-menerus dan Anda jangan mudah menyerah. Iya, dan jangan angin-anginan artinya ya. Ya, kalau angin-anginan nanti carinya minyak angin karena masuk angin. Luar biasa sekali pembahasan kita dan Ya. luar biasanya juga sampai kita tidak berasa ini sudah sampai di penghujung. Wih. Wah, saking tipsnya luar biasa banyak. Iya. Makanya setiap kali Anda menonton program Beken akan banyak sekali ya, kita akan mengulas berbagai macam dari topik-topik strategi ya, dan juga tentang komunikasi yang pasti akan membuat para pebisnis di luar sana akan menjadi jauh lebih maju lagi. Maka terus saksikan program Beken setiap hari Sabtu dan Minggu jam 4 sore hanya di Sinpo TV. Terima kasih terus untuk bersama dengan kami. Hanya di dalam program Beken inilah kita akan mengulas dan kita akan sama-sama berbagi. Oke, sampai di sini program Beken kali ini untuk mengulas tentang the power of branding dengan saya Roni Francis dan juga rekan saya. Saya Doni De Kaiser. Kami Terima kasih berdua dan sampai sampai jumpa. jumpa.